Hai gamers, bayangkan ketika lu main game dan gamenya tamat, itu developer minta tip. Yes, lu diminta ngasih duit ke dia. Iya, beneran, lu udah beli gamenya full, lu ngasih duit lagi. Buat apa? Enggak, ini gue nggak bercanda. Karena mungkin aja sistem ini ke depannya akan beneran diimplementasikan ke banyak game. Ngapain coba kita ngasih tip ke game? Why? Jadi orang namanya Mike Ybarra, dia adalah salah satu former, jadi udah mantan presiden dari Blizzard. Oh my, Blizzard. Dia ini tiba-tiba diwawancara dan punya sugesti gitu ke industri game. Gimana kalau misalnya di tiap akhir game itu ada kayak semacam sistem tipping ke developer? I'm good, no, thank you. Jadi menurutnya banyak banget game-game yang bagus, terus kayak dia tuh pengen banget gitu ngasih tip ke developer yang udah bikin untuk mengapresiasi para developer yang udah bikin game bagus tersebut bisa dia mainin. Dan tentu saja tanpa harus berpikir panjang, gue sebagai gamer dan orang yang benci sama kultur tipping di Amerika itu akan bilang no. Gue udah bahas jauh lebih lengkap mengenai culture tipping di Amerika yang udah mulai nggak jelas dan malah jatuhnya toxic. Di thumbnail ini kalian klik aja untuk kalian tonton lebih lengkap. Gue akan jelasin secara singkat. Tipping di Amerika itu udah bukan lagi sebuah opsional, melainkan sebuah keharusan. Yes, secara legal itu masih opsional. Lu nggak bakal masuk penjara kalau lu nggak ngetip. Tapi lu bakal diusir atau bahkan dimaki-maki, diteriakin atau diuber sama yang punya restoran kalau lu nggak ngasih tip. Jadi kalau di Amerika lu makan di restoran itu kayak udah otomatis lu harus ngasih tip sekitar 10-20%. Jadi kalau lu makan $100 di sebuah restoran, probably lu mesti tambah lagi $10 atau $20 untuk tipping. Kenapa mesti begitu, no? Karena ya udah kebiasaan, udah culture. Nah, inilah problemnya. Culture tersebut dari luar terlihat kayak kita, wah ini thank you nih pelayanannya baik banget. Wah thank you nih kokinya masakin enak banget. Kita kayak ngasih lebih, kita kayak ngasih apresiasi ke orang-orang yang udah bikinin masakan kita atau jasa lainnya. In a way, it's good. Gue juga orang yang suka tipping gitu, di ojol gitu, atau ketika gue potong rambut atau habis dipijat gitu. Nggak selalu, tapi biasanya tipping karena merasa servisnya bagus banget gitu. Ya udah. Tapi kalau di Indonesia, ya orang itu ditip apa enggak udah dapat gajinya. Di Amerika banyak banget pelayanan kayak di restoran, itu yang nyajiin makanan lu itu gajinya kurang. Jadi dia itu bener-bener butuh dapat tambahan dari tip untuk sekedar dapat gaji yang layak. Nah, jadi paham bedanya kan? Di Indonesia dia udah dapat gaji yang layak harusnya, terus ditip sebagai bonus. Kalau di Amerika tip lu itu ya kurang lebih gaji dia. Tanpa tip lu, bahkan mungkin saja dia nggak dapat gaji. Nah bayangin, itu kultur itu bakal diterapkan di dunia gaming. Bayangin gue lagi main Helldivers 2, gue berhasil gitu ya, thank you, outstanding patriotism gitu, tip the developer gitu. Dan kalau gue nggak masukin tip developer itu semua savean gue nggak masuk gitu. Jadi progress gue ngulang lagi gitu. Jadi gue mesti siapin $1 per misi gitu, biar progress gue terus nyala dan developer dapat gaji. Oke lah, lebay, nggak mungkin per game gitu. Ya kita main game apa deh yang single player, main Palworld, baru kelar main game, did you enjoy this game gitu. Kalau di HP kan ya bintang 5 dong gitu kan. Sekarang nggak, bintang 5 dong plus tip 10% gitu kan. What? Ngapain? Jadi buat gua ini akan jadi kultur yang bermasalah. Karena tipping ya bisa sangat kita curigai masuknya nanti nggak ke tangan developer, ke orang-orang yang mau kita bilang terima kasih atau kita apresiasi, tapi ke tangan finance. Ya wajar dong kan masuk duitnya ke game lewat game. Entah nyampe ke tangan developer berapa tuh. Atau yang lebih parah tadi gua udah bilang, jangan-jangan itu jadi gaji developernya. Wah kacau dong, kita udah beli game, kita juga yang ngegaji developer. Kalau diterapkan nanti ya jadi kayak excuse para petinggi-petinggi, para bos-bos di dunia gaming untuk ya gaji developer kita kurangin lah, kan mereka bakal dapet tip dari gamer yang beli gamenya. Wah kacau kan? Bukannya menolong developer untuk dapat bonus, malah ngurangin gaji-gaji dia, kayak yang terjadi di dunia food and service di Amerika dengan culture tippingnya yang udah sangat-sangat rusak. Tentu gue sangat tidak setuju dan ini menurut gue sangat berbahaya. Tapi kalau game ini gimana, no? Ya itu beda. Si ex-Blizzard ini aja ngasih contoh tuh bukan ke game-game indie, tapi ke game-game AAA. Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption, Baldur's Gate, Elden Ring. Itu kan bukan list-list game yang kerjain 1-2 orang atau tim kecil. Tentu kalau game indie treatmentnya beda lah. Banyak kok game-game indie yang emang ngasih gamenya itu gratis. Tapi kalau mau support ini kreatornya, lu bisa ke Patreonnya atau ke itch.io gitu. Lu bisa tip mereka. Lu cobain gamenya, lu kasih feedback, lu kasih tip. Itu oke-oke aja. Lagi juga udah ada gitu platformnya, Patreon, Itch atau Kickstarter gitu. Bukan tipping kalau Kickstarter, tapi apa fans funding gitu loh. Jadi patungan bareng-bareng nih untuk mewujudkan mimpi developer. Semua udah ada jalurnya. Kenapa sekarang game-game AAA minta tipping? Kalau kita suka banget sama game lu, kita beli game lu, kita beli merch lu, kita beli DLC lu jualan bonekanya, lu jualan figurnya, lu jualan bajunya, pasti pada dibeli sama fandom-fandomnya. Udah kurang apa lagi sih? Jadi
Jangan salah tangkap ya, ini poin gua buat game-game yang udah gede. Game-game indie tentu beda lah treatmentnya. Dan lagian para dev ini udah punya jalurnya gitu, nggak yang mereka perlu bikin sistem kayak gimana gitu. Cuman nggak masuk akal aja, man. Every time lu play game, yang apalagi lu udah beli gamenya, harga-harga game AAA sekarang juga udah mulai jutaan. Dragon Dogma 2 berapa tuh lu lihat di Steam? Lu beli gamenya dengan mahal, masih ada DLC-nya, masih ada microtransaction-nya. Di ending game ketika tamat, lu dimintain tip. Kalau kayak gini terus, jangan kaget dunia gaming konsol PC itu bubar. Yang sukses itu gaming mobile terus. Karena gaming mobile itu cuma minta bintang 5 dan biasanya free to play karena kita ngejual jiwa kita ke mereka. Game AAA mau kayak gimana lagi? Mau separah apa lagi lu? Udah makin goncang peminatnya. Sekarang peminatnya malah dikasih ide-ide yang makin menghade sekali. Seperti yang gue udah sebutkan tadi, orang ini si Mike itu udah nggak kerja di Blizzard lagi. Dan dia cuman semacam punya ide yang dia song-song ke depan publik gitu. Dan tentu saja kita sebagai publik, terutama gamer, gue sih menolak. Kalau kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalian suka sama pembahasan kayak gini dan mau support gue? Gampang banget, tinggal klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Sumpah men, gue agak-agak nggak habis pikir gitu sama orang-orang di sana gitu. Nih industri game nih ya, lagi lu sadar gak sih, gue tuh makin banyak bikin video tentang dunia industri gaming gitu. Padahal gue nggak yang se-hardcore itu main gamenya. Tapi kalau ada info yang baru muncul tuh bikin gue kayak, hah? Ngapain? Tolong lalu lihat Game of the Year tuh siapa aja yang menang. Lu lihat, lu pelajari kenapa dia bisa menang. Apakah karena dia minta tipping di akhir? Apakah karena dia banyak-banyakin DLC atau gimana gitu? Elden Ring sampai sekarang DLC-nya aja masih tanda tanya. Baldur's Gate bukannya banyakin DLC, malah banyakin konten dalam game yang nggak perlu beli DLC. Terus kompetitor, ya sepertinya seru buat masukin tip. Hai. Itu aja Game Break untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Dan kalau kalian nggak mau kena flashnya Man in Black ya, biar ingatan kalian lupa sama video ini sehingga kalian akan membuang-buang waktu kalian untuk menonton video ini berulang-ulang, jangan lupa kirim tip melalui super chat di kolom komentar di bawah atau ke Saweria gue. Kalau nggak akan gue keluarkan jurus gue sekarang nih ya. I'm just kidding man. Lu still free ya. Gue udah dapat untung dari AdSense. Oke? Dah. Stay clean and sound. Tapi lu mendingan kasih tipping No Bening pakai super chat di bawah sekarang atau ke developer udah 4 udah ada game A4 sekarang tuh ngakunya. Ayo.